Tama tersenyum dan berkata, "Anda tidak memahami hal ini, Tuan Penjaga. Mengerikan kalau laki-laki tidak keras, tapi lebih menakutkan lagi kalau dia terlalu keras. Ada beberapa hal istimewa yang belum pernah Anda temui. Saat Anda menghadapinya, Anda akan tahu betapa menyakitkannya situasi yang saya bicarakan." Saat ini Bruno hanya merasa bahwa Tama seharusnya menjadi tipe dokter bertelanjang kaki yang berspesialisasi dalam menipu orang. Dia menyebut dirinya seorang intelektual. Tidak mungkin kalangan elit tertarik pada hal-hal yang bersifat pseudo-ilmiah seperti itu. Jadi, dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, saya hanya bisa berharap bahwa saya tidak akan pernah menghadapi situasi aneh seperti ini. Kalau tidak, saya harus merepotkan Tuan Vicky untuk membantu saya mengobatinya." Tama juga mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, saya juga berharap Anda tidak akan pernah menemukannya. Tapi sayangnya, jika Anda benar-benar menemukannya, saya khawatir hanya saya yang bisa menyembuhkannya." Melihat keduanya berbicara tentang kemampuan laki-laki, Gustavo mengangkat alisnya dan berkata kepada Bruno, "Ngomong-ngomong, Bruno, dua wanita cantik yang aku atur untukmu malam ini sama-sama sangat cantik. Keduanya tingginya lebih dari 5,8 kaki. Jika kamu melihatnya, kecuali kakinya, payudaranya sempurna. Aku harap pengaturanku malam ini tidak mengecewakanmu." Bruno jelas sangat bersemangat, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan Gustavo terlalu sopan. Oh, kecantikan yang bahkan kamu puji ini pastilah kecantikan terbaik. Bagaimana saya bisa kecewa? Mungkin ini akan menjadi malam paling membahagiakan dalam hidupku." Orang-orang itu saling memandang dan tersenyum, tidak berkata apa-apa. Saat ini, Tama diam-diam mentransfer energi spiritual ke tubuh Bruno. Energi spiritual ini bukan untuk mencuci otaknya, juga tidak memberinya petunjuk psikologis, atau membuatnya impoten. Sebaliknya, aura Tama akan memberinya bantuan yang luar biasa dan kuat ketika ia melakukan hal semacam itu. Jika kita bandingkan kemampuan seseorang dengan mengayuh sepeda, betapapun kuatnya dia tidak akan mampu mengayuh sepedanya di depan sepeda motor. Bahkan ada kalanya seseorang tidak bisa mengayuh lagi dan harus diam-diam meminum 2 pil. Rasanya seperti seorang pengendara profesional yang menyelipkan motor mikrolistrik ke dalam sepedanya untuk berbuat curang saat berkompetisi. Ini efektif, tapi tidak banyak. Namun aura Tama setara dengan memasang langsung mesin luar angkasa berkekuatan puluhan ton pada sepeda Bruno. Jika sepeda tidak bisa dikayuh secara normal, dampak terburuknya adalah sepeda akan roboh dan berhenti mengayuh. Meski memalukan, namun tidak akan membunuh siapapun. Tapi begitu sepeda didorong hingga kecepatan ekstrim dengan gaya dorong yang sangat besar dan tidak dapat berhenti. Meski tidak memalukan, namun tidak berakibat fatal. Namun masyarakat akan benar-benar merasakan sakitnya. Alasan kenapa dia tidak langsung memberikan petunjuk psikologis kepada Bruno dan memintanya untuk mengantarnya langsung ke kantornya. Atau bahkan membawanya ke ruang bawah tanah di bawah kantornya, karena Bruno adalah anggota keluarga Rothschild. Dia adalah orang yang sangat sensitif, dan kantornya adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar ke ruang bawah tanah. Bahkan orang sebesar Gustavo pun belum pernah memasuki kantornya. Jika dia memberinya sugesti psikologis dan memintanya secara langsung, jika dia membawanya ke kantornya, orang lain pasti akan terkejut. Hal terakhir yang Tama inginkan adalah menarik perhatian orang lain, terutama perhatian keluarga Rothschild. Oleh karena itu, menurut Tama, cara terbaik adalah dengan terlebih dahulu membiarkan pria sejati ini, Bruno, memiliki rahasia besar yang tak terkatakan. Sehingga ketika dia putus asa, dia bisa berinisiatif mencari cara untuk menemuinya serendah mungkin. Dan minta bantuannya. Dengan cara itu,
Bruno sendiri akan melakukan semua upaya penghindaran terlebih dahulu. Dan ketika dia bertemu dengannya lagi, tidak ada risiko diperhatikan oleh orang lain. Karena Bruno akan mengendarai sepeda ini malam ini. Selama dia melakukan tendangan pertama, itu setara dengan menekan tombol start untuk mesin luar angkasa yang dia tinggalkan untuknya. Saat itu, dia akan putus asa dan harus kembali untuk meminta bantuan. Setelah berbasa-basi sebentar, Bruno, yang sangat ingin menjemput gadis-gadis, jelas tidak bisa menahannya lagi dan sepertinya ingin mengakhiri pertemuan itu secepatnya. Jadi Tama berkata pada Gustavo di samping, "Kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu berharga sipir di sini. Biarkan dia mengatur penggantian sel sebelum kembali." Gustavo buru-buru merendahkan suaranya dan berkata pada Tama, "Tuan Vicky, kenapa tidak pindah ke selku? Kondisi sel saya tidak sama dengan kondisi seluruh penjara Brooklyn. Dan juga ada TV dan Wi-Fi." Tama melambaikan tangannya, "Aku menghabiskan banyak upaya untuk menetapkan peraturan di sel kami. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Jika kamu tidak menyukai selku, maka tetaplah di selmu sendiri." Ketika Gustavo mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Jika ini masalahnya, saya akan datang ke sel Anda, Tuan Vicky." Bagi Gustavo, yang paling dia takuti saat ini adalah putranya akan menemukan orang lain untuk membunuhnya. Tama memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Stephen mematuhi instruksinya. Selama dia tetap di sisinya, dia yakin tidak ada seorang pun di penjara Brooklyn yang bisa menyakitinya. Mengenai kondisi kehidupan, ini semua adalah masalah sepele. Jika nyawamu hampir habis, kondisinya tidak ada apa-apanya. Belakangan, Gustavo takut Tama akan berubah pikiran. Jadi dia segera berkata kepada Bruno, "Bruno, aku harus membantumu membuat beberapa pengaturan. Aku ingin pindah sementara ke sel Tuan Vicky selama beberapa hari. Selain itu, untuk Tuan Vicky, tolong atur seseorang untuk mengantarkan ponselnya." Bruno setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Ini terlalu sederhana, aku akan membantumu mengaturnya. Aku tidak tahu apa Tuan Gustavo memiliki hal lain yang memerlukan bantuanku." Gustavo melambaikan tangannya dan berkata dengan tatapan ambigu, "Ini sudah larut, sebaiknya kamu cepat berangkat. Jangan biarkan wanita cantik menunggu terlalu lama. Orang-orangku akan memberitahumu lokasi dan nomor kamarnya. Kamu, nikmati saja malam ini. Mari kita bicarakan hal ini besok." Pikiran Bruno sudah tertuju pada dua Miss World yang belum dia temui. Dan bahkan Gustavo berbicara, tentu saja, dia segera setuju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, aku akan mengatur seseorang untuk membawamu kembali ke area penjara sekarang. Dan aku juga akan mengatur penggantian sel." Segera, seorang penjaga penjara membawa Tama dan Gustavo keluar dari ruang resepsi dan mengirim mereka kembali ke area penjara. Karena sekarang adalah waktu pembebasan dan semua orang bebas bergerak di dalam area penjara. Tama dan Gustavo tidak kembali ke sel mereka. Dalam perjalanan pulang, Gustavo bertanya kepada Tama dengan suara rendah, "Tuan Vicky, apa yang Anda ingin saya lakukan selanjutnya?" Tama berkata dengan ringan, "Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk saat ini. Mulai hari ini, kamu akan tinggal bersamaku di selku. Selama aku masih di penjara ini, keselamatanmu akan terjamin." Ada kalimat lain yang tidak diucapkan Tama. Di penjara ini dia akan melindungi Gustavo. Tapi tidak diketahui berapa hari dia bisa tinggal di penjara ini. Setelah dia keluar, dia harus mengevaluasi kembali apa Gustavo layak dilindungi. Begitu keduanya kembali ke area penjara, Stephen yang penuh perhatian mendatanginya dan bertanya dengan tatapan menyanjung, "Paman, bagaimana dengan urusanmu?" Tama berkata dengan tatapan agung, "Stephen, dalam urusan para tetua,
Kamu, seorang junior, tidak perlu menanyakan pertanyaan biasa. Oke, Stephen dengan cepat berkata dengan rasa malu, Paman, kamu benar, aku terlalu banyak bicara. Saat ini, Edward, yang tahu segalanya, mengumpulkan keberanian untuk mendatangi Tama. Dia membuka mulutnya dan bertanya, Tuan, Anda semuanya baik-baik saja di sini? Sebelumnya, Tama tiba-tiba terlibat urusan Gustavo dan Stephen. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.